Para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, mari kita sama-sama untuk lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Lebih memikirkan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan lama lagi. Yang pasti kita akan pulang ke rahmatullah. Dari Allah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini alam fana, dunia ini alam pusing, alam bukan alam bahagia ini. Dunia ini alam sementara. Bahagia yang hakikinya adalah kita kebahagiaan di akhirat nanti, tidak ada putus-putusnya. Di dunia ini kita bahagia pasti ada, di lain waktu kita pasti ada bingung, susah, payah, capek, semua. Maka nikmat yang paling dia adalah kenikmatan yaitu akhirat nanti. Makanya kita harus sedikit demi sedikit harus kita memperbaiki diri untuk menuju usul pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita, kalau bahasa ulama atau bahasa dalam Al-Quran, liqa'i rabbih, untuk ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering manusia berbilang lillah, segala suatu amal mungkin manusia, orang-orang mudah sih ketika bilang ini amal harus lillahi ta'ala, atau dikatakan mukhlis, ikhlas lillahi ta'ala. Itu tingkatan kalau dipikir lillahi ta'ala itu bukan mudah untuk benar-benar hakiki lillahi ta'ala itu. Melepaskan sesuatu aktivitas ibadah yang berbaik, ibadah kebaikan kita, ya. Itu kalau lillahi ta'ala itu terkadang banyak gangguannya, banyak risikonya. Perjalanan bertubi-tubi kita menuju lillahi ta'ala, luka-likunya. Terkadang ini kita ini misalkan sedekah atau kita berbuat baik menolong orang lillahi ta'ala, ini bolehlah ucapan ini keluar dari lidah kita, ucapkan lillahi ta'ala, tetapi di dalam hati suka ada bicara atau bilanglah hati kita ada sesuatu. Inilah kita harus dijaga. Kalau lillahi ta'ala, ya tidak mengharapkan sesuatu, hanyalah semuanya ini adalah dikembalikan kepada Allah. Karena aku bisa sedekah, aku bisa menolong orang, aku bisa ibadah, aku bisa sholat, aku bisa umroh, aku bisa haji. Itu semuanya af'al yang Allah, kudrat, iradat Allah Subhanahu. Di dalam hati tidak ada yang pengakuan. Nah, ini kita mulai. Ketika konsep begitu manusia, insya Allah itu mencapailah, tapi prosesnya. Ibarat begini, kalau buah mah tinggal metik, tinggal ngambil. Tetapi orang bilang, bagaimana ini buah jambu atau buah jeruk supaya buahnya bagus, kualitasnya bagus. Ini harus kita pikirkan bagaimana cara mupuknya, cara ngurusnya, ya bagaimana. Ini harus kita perhitungkan. Mencapai ke maqam la ilaha illallah lillahi ta'ala, ini
Kita belum diberi perhitungkan kita ini. Supaya di dalam kolbu kita tidak ada merasakan sesuatu, hanya inilah buatan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah. Gitu aja. Kita duduk di sini. Ya, digerakkan oleh Allah. Ya, napas keluar dari Allah, disehatkan Allah. Ya, dituntun, dipanggil oleh Allah. Ini semuanya adalah kehendak Allah. Jangan ada pengakuan kita. Tidak ada. Di dalam kolbu sesetik apapun harus tidak ada. Inilah tahapan-tahapan kita untuk membersihkan kolbu kita, agar jangan timbul kesifatan sifat ketakaburan, kesifat ujuban, kesifatan bukhli, ya, atau pelit, hasud, ghibah, nimah, qahr, ghadab. Itu akan tidak ada di dalam kolbu sifat-sifat itu. Benci terhadap orang, ya, ghibah, ada membuat orang, selalu dihindari karena sudah ada, yaitu hikmat dari Allah Subhanahu wa taala, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah bersabda dalam Al-Qur'an, innallaha la yuslihu amalal mufsidin, sesungguhnya Allah itu la yuslihu amalal mufsidin, memustihkan muslih, ya, amal-amalan orang-orang, pekerjaan orang-orang yang rusak. Jadi yang artinya wa kullu man fi qalbi min hali mufsidat wa mufsidin. Nah, ini ngurus hati, Bayi. Semua orang di dalam kolbunya ada setitik atau selai atau sedikit pun merasakan, ya, contoh, ya, contoh kita ini ketika baik ada dalam hati, contoh ini, ya, makanya harus kita jauhi, mohon maaf, ya, kita harus dijagalah intinya, karena setan lebih lebih cerdas apa ibaratnya ke dalam kolbu kita. Contoh, karena ini bukan untuk nggak boleh, ya, tapi kita makan harus idkhar, tabayun, transparan, ya. Contoh, di KM kita mungkin ada karpet, ya. Nah, ini yang nabung-nabung yang ditakutkan ini. Dah ini masih gini. Ini itu takutnya itu, Pak. Ya. Wah, si ini enggak nih. Si ini. Wah, yang paling banyak aku lah. Ini sifat kata-kata muncul. Lilahnya tidak ada di situ. Ini yang Maha Besar. Allah tidak senang dan tidak membersihkan orang-orang yang sedikit pun di dalam kolbunya rusak dengan amal. Tidak menerima. Nah, ini kita harus bagaimana secara menghapusnya. Ya. Ini kalau kita enggak ditarikan ini segini, takut difitnah dia orang. Ini kita yang paling apa? Bagaimana jalan keluarnya gitu. Ya. Terkadang orang takutnya yang sedekah, yang jariahnya ada di dalam kolbunya merasa, dah aku yang paling gede, aku yang paling. Nah, itu sudah merasakan itu, ya, sidin. Rusak itu. Berarti lilaitannya tidak ada. Karena ada sifat keujuban atau sifat ketakaburan, merasa aku yang paling gede. Ini di kolbu, Pak. Di hati sanubari ada pengakuan seperti itu, ya mufsid. Amal kita rusak. Allah tidak akan menerima orang amal rusak itu. Nah, contoh kita membangun ini majlis, ngebangun masjid. Nah, itu
Makanya ada orang yang sedekah ini dari hamba Allah. Ini jangan mudah dari hamba Allah juga sama. Ini kan istilahnya kita mudahkan, jangan disebut nama saya, ini nama hamba Allah. Ketika dia dibacakan, ada merasa sama aja. Pengakuan di dirinya ada, ini di dalam kolbu. Ya, karena dia mengaku, oh tadi dari saya nih, hamba Allah itu dari saya. Misalkan tadi KM, alhamdulillah di Jumat nih, misalkan nih suatu contoh, alhamdulillah jariah sedekah jariah dari hamba Allah 1 juta. Ada jamaah nih, oh hamba Allah itu saya, di dalam hatinya nggak diomongin, dah rusak juga apa sama. Ini susah Pak. Lillahi ta'ala itu kalau jatuh bangun Pak, las lillahi ta'ala, tidak ada pengakuan di dalam ini kolbu. Jika ada pengakuan di dalam kolbu bahwa yang lah udah selesai. Ikunya Pak, lillahi ta'ala nggak mudah Pak, lillahi ta'ala. Tapi kalau di lidah, oh lillahi ta'ala nya mudah, lidah mengomongnya, tapi prosesnya. Ibarat kita ini mudah kalau kita metik, oh ini buah mangga manis, petik, ya udah kalau jadi buah mah mudah. Tetapi bagaimana kita ini buah supaya buah ini bagus, ya berarti harus proses kita nanamnya. Cara nanamnya bagaimana? Bibitnya harus unggul, rabuknya bagus. Ini kita Pak. Makanya banyak amal-amal antara di hari kiamat nanti, kan Allah Subhanahu wa ta'ala, nih amalmu, ini amal tapi kosong, nggak ada isinya. Nah ini kita harus belajar di dalam ilmu tasawuf, yaitu untuk membersihkan, mempoles kolbu kita. Bagaimana caranya? Gini aja, kita ada kata ulama triknya. Ini ya Rob, di Al-Amir sudah ada untuk karpet, mungkin saya punya uang 100.000 ya, ini nitip Rob kepadaku bahwa ini untuk disampaikan ke Al-Amir. Inilah saya, ini titipan dari Yang Maha Kuasa di dalam kolbu. Tapi jangan begini, kau usah ini tutupan dari Yang Maha Kuasa, jangan. Nah, di dalam kolbu kita merasakan ini dari siapa? Itu dipoles supaya begitu, penakis gitu, penakis dalam kolbu. Ketika kita dibacakan, misalkan di share di kolbu ini itu bukan saya, titipan dari Yang Maha Kuasa. Udah gitu. Ini harus kita mulai kolbu kita. Ya, terkadang orang ini mah cuma sini, aku mah alhamdulillah 300.000, udah selesai itu mah. Ya, ini yang diharapkan kan kita ini bukan apa? Ya, harta kita itu supaya menjadi pembela di hari kiamat nanti. Sedekah jariah. Itu yang kita harapkan adalah rahmat dan ridhonya Allah. Karena kan ada 3 gitu. 1, ketika kita amal takut masuk neraka. Ya, karena ibadah kita atau jariah segalanya, kenapa kamu sedekah? Kenapa kamu haji? Kenapa kamu doa? Saya takut neraka. Enggak apa-apa itu. Masih ikhlas itu, Pak. Cuma nomor berapa gitu. 3. Ada yang kata, kenapa ya masuk surga? Masih ikhlas. Yang paling baik, saya tidak mengharapkan enggak takut neraka, saya tidak mengharapkan surga, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang paling hebat. Nah, ini kalau ngomong kan mudah kita ini, Pak. Prosesnya kita seperti itu yang susah. Bagaimana tahap belajarnya? Nah, dari yang kecil, Pak. Prosesnya dari yang kecil. Mungkin uang 2.000 kita itu tidak apa-apa, ya, tidak bisa diingat, ya, dari yang kecil. Terus sudah kita tahapin. Misalkan dari 2.000, sudah 2.000, ya lepas, kita tidak ingat, naikin 3.000,
3.000 lepas lagi terus. Seperti sama dengan wirid, sama dengan kita ibadah, dengan sholat. Ketika kita sholat tahajud misalkan dari 2, udah pas, tidak ada apa-apa, tidak mau ini, hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Saya bisa tahajud karena saya dibangunin oleh Allah, kita dibangunin oleh Allah, dan disegel oleh Allah. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya, ini mah semua af'al ya Allah Subhanahu wa taala. Terus naik kemana? Tarhaba. Ini salah satunya jalan bagi kita semuanya, mempoles kalbu kita. Ketika kita sudah begitu, barulah lillahi ta'ala lahiriah batin. Makanya ada di dalam istilah ulama tasawuf adalah khumul. Khumul itu adalah kita ini mengharap ketika kita beramal baik tidak mau tahu orang. Bahasa kita mah umpetin, ya, ngumpet, tidak mau diketahui sama orang. Coba kayak gitu kan susah, Pak. Kita sholat di Masjid Al-Amir, ketahuan orang. Ya. Bagaimana kemana? Di dalam kolbu maksudnya. Umumnya di dalam kolbu aja kita harus rasa. Jangan merasa kita sholat. Jangan merasa ini mah semuanya ya Allah. Kudrat iradat Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Untuk menjaga benteng kita supaya kolbu kita diam ngerasa. Susah apa ya? Ya kalau kita jangan dibilang begini nih, Pak. Susah saat gitu mah. Kita bekerja dulu. Kita perang dulu. Sesudah kita perang menang atau tidak, ya itu kemampuan kita sih itu. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika sudah bekerja keras semaksimal mungkin, yang nanya kita perang tidak menang, Allah tidak meredi, tidak memaksakan kan? Sudah ada di dalam Qur'annya ya. Di aman Rasul bukan? La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Surat apa itu? Atau ya, ininya. Itu kan satu apa peluang bagi kita semua. Ketika sudah berjuang, ya kita perang semaksimal mungkin. Tetapi kita tidak berhasil, perangnya tidak menang kita ini. Itu kan Allah Subhanahu kemampuanmu segitu. Itu semua juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nih. Bang kalau dilihat gini, kalau secara gini ya kita ya kayaknya orang bakal putus asa sholat ya Pak. Sholat lamun kieu orang aku kieu salah gitu, salah kieu salah. Mending tem sholat. Komo atuh. Ini prosesnya. Tapi kita berjuang di dalam kubur. Maka pembersihan kubur. Maka ketika kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, itu enggak mudah Pak wusul kepada Allah itu. Ya, makanya sudah kita rasakan hari sekarang. Pernahkah ketika dikir kita mencucurkan air mata? Pernahkah kita ketika istighfar merasa kita ini berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita ini keluar air mata? Merasa menyesal? Iya. Ketika kita mendengar kalimat lafaz Allah atau kita mendengar takbir atau adzan kita mendengar, merindingkah kita? Tidak, Pak. Jelasan bagi kita. Karena apa? Ketika kita misalkan berbaca apa, ketika kita sholat, bacaan thayyib itu ada nur, ada cahaya, ada hikmah. Masuk ketika orang yang dibacanya, maka orang itu akan bergetar. Nah, kenapa kita tidak? Karena ada penghalang kita. Nah, salah satunya mari kita sama-sama untuk membuang hijab-hijab yang ada di kita ini. Penghalang-penghalang, benteng-benteng di kita ini. Ya.
Insya Allah ketika kita sudah lillahi ta'ala kembali kepada la ilaha illallah, sedikit pun orang tidak merasakan baik. Oh kita mah jangankan yang gitu ya, merasa ini mah apa, guru saya dulu mengatakan, kalau kamu membeli baju yang bagus misalkan, atau sekarang di santri banyak BHS, ada orang misalkan dulu mah paling atlas ya, atlas, ada orang atas, merasa rasa bagus kamu atau sama dengan orang itu, bagus saya lah. Kalau gitu jangan sebetulnya. Jadi boleh kata saya, kita ini pakai yang lebih mahal, yang lebih bagus, tetapi dalam kolbunya harus merasa sama dengan orang itu. Bisa kan tidak? Udah bisa belum seperti itu? Belum ya di pakaian juga. Ya ini kita bahas. Ya kalau kita misalkan sudah bisa begitu, boleh kamu pakai. Dalam arti gini, ketika orang itu misalkan, oh ini orang banyak pakai BHS, ya boleh karena setara. Ini saking apa dia itu apa ya, dalam arti bukan untuk menghinakan diri, bukan. Ngompoles jangan sampai ada kesifatan keujuban, ketakaburan di dalam kolbu kita. Sampai gitu mendidiknya. Yang artinya begini, ketika orang misalkan sama, pakai BHS, bajunya sama, bagusnya sama, di dalam kubur tidak merasakan, karena sama. Ketika kita muncul ada baik yang merasakan di dalam kubur itu, seolah akulah yang paling. Nah, jika kita sudah bisa, mau saya memakai pakaian yang paling bagus, ada orang yang paling sama dengan orang yang itu dalam kolbu, itu baru. Nah, sama dengan ibadah kita. Makanya ternyata orang-orang yang kita dalam ibadah baik di masjid, karena kita berjamaah, lihat aja orang itu, ya, secara fikih syariat bagus, wudunya bagus, rukunnya, ya, semua sujudnya bagus. Tetapi ada orang, nah ini penyakit bagi kita semuanya, Pak. Jadi seharusnya ketika menurut syariat bagus, ya di dalam tharikat dan hakikatnya dan ilmu syariatnya, ya kita tidak tahu kan. Ini yang kita harus dievaluasi bagi kita semua. Inilah kegunaan ilmu tasawuf, ya, untuk pembersihan batin sebetulnya, untuk pembersihan di dalam kalbu kita. Sanubari kita ketika kita menguasai ilmu ketasawufan, merasa, oh aku ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan orang-orang lain. Makanya ketika kita sudah benar-benar gini, ya, menurutkan ilmu tasawuf, ya, serahkan insya Allah apapun yang dibaca terasa getarannya dalam tubuh kita semuanya. Merasa indah waktu sholat kita, merasa tenang dan indah kita ketika kita dzikir katanya. Membaca sholawat indah, ya. Jadi semua ada keindahan. Nah, kita ketika dzikir kita indah apa enggak? Tinggal balik aja ke diri sendiri, baca. Ketika misalkan baik di tahlil di mana baca dzikir, iya aja. Nanti kadang kita baca dzikirnya di tahlil aja 100 saja, terlalu lama, itu banyak amat. Nah, itu mulai, Pak. Berarti tubuh kita kalimat la ilaha illallah semua itu mental kita. Ya, karena sinarnya, cahayanya tidak masuk. Tidak ada getaran. Tetapi kalau misalkan tidak ada penghalang di dalam kalbu kita, di dalam hambari kita, batin kita, insya Allah getarannya indah itu, Pak.
Itu menurut ulama-ulama. Apapun yang kita baca senang, bahagia. Makanya orang-orang dulu kenapa tidurnya sebentar? Karena selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ayo kita mah. Ini kita belum itu, Pak. Ini mudah-mudahan dengan adanya ini pengajian malam ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita sama-sama belajar, Pak. Ya. Belum tentu kiai mana belum itu bisa. Tapi semua belajar. Tanpa belajar nggak bisa, Pak. Nah, ini ada yang disebut ini khalwah. Yang disebut khalwah itu bukan Allah mengencikan dari orang lain, bukan. Nggak mau campur dengan orang lain. Ini ada pemahaman sekarang. Segala ini saya nggak mau dengan orang lain campur karena saya sudah merasakan bahwa orang lain itu salah. Itu salah, Pak. Takabur itu. Sedang nggak terasa dia bilang gitu. Ini ada sekarang sekelompok golongan-golongan seperti itu. Ada. Ya, kalau ditanya kenapa nggak mau bertetangga, nggak mau bertetangga, nggak mau ngaji karena jadi kayak ngaji begini. Karena ngaji kita bukan hadis dan Al-Quran. Dibilangnya apa? Ampun. Karena ini buatan-buatan para kiai, para ulama. Aneh, Pak. Jadi seolah-olah dia ini menyalahkan kita. Ada, makanya nggak campur sama kita, nggak mau. Ya, kalau misalkan kita motong ayam sama kita, nggak mau makan dia. Ada segulung begitu. Itu penafsiran khalwahnya salah. Ada khalwah itu kita menjauhi dari orang. Ada di gunung pada para waliullah. Bisa gak kita? Lahiriah atau niat di sana. Nah, ada khalwah secara batiniah, ada yang artinya kita jangan masukkan di dalam kolbu kita urusan duniawiyah, nafsiyah tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita muhabah terus makan dan ada angan-angan begini ya ada. Ini khalwah. Ini khalwah kita, khalwah batiniah. Ada khalwah yang disebut kita tidak masukkan bahwa di dalam kolbu ada sifat kabur, ujub, riya, menguluh dan ghibah, dengki kepada orang tidak ada. Masih. Gitu aja, tapi campur dengan orang gitu sama. Ya. Inilah di zaman sekarang harus kita pakai, campur dengan orang lain tetapi di dalam kolbu kita menyampaikan dari sifat-sifat yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bagus. Ya, dengan orang tidak menimbulkan fitnah orang lain itu. Kalau misalkan kita khalwah tidak mau campur dengan orang lain, berarti omongin orang, berarti kita ngasih jalan dosa ke orang. Itu yang ditakutkan begitu, Pak. Tidak merasa dosa kita kan? Contoh, saya misalkan saya duduk sekarang nggak mau campur dengan, pasti tetangga-tetangganya, kenapa sih aliran naon Ustaz duduk? Ngomong begini, pasti temenek dia ngomong. Wah, itu mas bilang sombong, obong lagi begini katanya, aduh udah ngaku ahli surga lah, itu banyak banget. Orang pada kesal saja. Jadi orang ketika orang lain yang gibah, ngupat, ngomongin kita, dengan ketika kita misalkan diomongin merasa jengkel, nah itulah gibah, itulah kita mencari jalan dosa kepada orang lain. Maka kita harus jaga juga. Ya, makanya orang masuk rahmat dan ridhonya Allah itu benar-benar sulit dijaga. Jadi kita jaga semuanya aktivitas kita, jangan sampai baik digunjingan orang, digigit orang, harus kita jaga. Kalau seandainya kita sudah dijaga, tetapi orang tetap aja gitu, berarti kita sudah berperang tapi kita belum menang.
Gitu aja. Tinggal pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali la ilaha illallah. Itulah manusia. Itu menciptakan insan. Ya. Karak lamun kieu jadi jelema sugan barang deui lah. Jadi lamun diuncing batur, diomong batur kieu tiang senyum yang begitu. Tak ieu akhlakna, Pak. Berperang maneh jeung kieu. Ya, sama ini. Jika merasa pintar tidak ada, merasa hebat tidak ada. Makanya ulama-ulama, baik ulama sudah masuk ke Turkiya, ya, ulama tidak ada di dalam itu pengakuan dirinya, tidak boleh. Itu. Maka di dalam tarekat itu ketika kita ada pengakuan di situ batal tarekatan. Susah, Pak. Nah, lebih sebuah tarekat itu bagaimana, Pak? Mengharap dari orang lain, mengharapnya sama. Ya tama, aduh, susah, Pak. Nah, kita berjalan bagaimana yang maha kuasa aja. Ya. Ketauhidanan kita jangan nyandar kepada makhluk. Yang artinya punya enggak punya oleh Allah, harus kita sabar. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita dapat atau tidaknya urusan Allah, tetapi keyakinan kita kepada Allah, jangan mengharapkan kepada makhluk. Tidak boleh. Tidak boleh. Ini tauhid. Ketika mengucapkan bismillah, kita yakinkan kepada Allah, bismillah ini ada hikmahnya. Yakin bismillah ini nyampe kepada Allah. Awal kita sampai bilang kepada Allah begini. Yang artinya permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Curang bebeja ka Gusti Allah, bismillahirrahmanirrahim, di keluar. Abi kerja, yuk saya kerja, ya. Itu kalau bahasa kita semua bebeja lah. Ya, bahasa Indonesia apa? Bebeja nah? Hah? Tahu. Ayo ngasih tahu merenya. Ayo orang bebeja maafan beda meren. Ya. Beja bahasa Sunda. Bahasa Sundanya. Itulah. Bahwa kita ini mau cari nafkah. Mohon pemberkahan. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala, begitu aja. Nih, mulai tahap kita harus kita benahi. Sedikit demi sedikit kita harus benahi bahwa kita ini orang, walaupun orang awam lah kita ini namanya, tetapi kita sedikit demi sedikit dibenahi mah insyaallah suatu amal sedikit demi sedikit mudah-mudahan Allah Subhanahu menerima ini. Karena pengen diterima oleh Allah amal kita. Nah, buat apa amal terus-terusan banyak tapi tidak diterima? Apa bagaimana? Ya kita banyak orang yang salah. Bahwa di dalam dulu ada satu riwayat. Di satu riwayat ada seorang wali, ya. Seorang wali itu melihat bahwa beliau itu mau ke tanah suci. Ya. Ternyata kelihatannya orang yang mau haji itu di tahun itu ditolak oleh Allah. Tidak diterima sapun mau hajinya. Tahu orang Allah. Nah, ada seorang yang itu karena sudah lillahi ta'ala, ini orang yakin lillahi ta'ala, buat haji itu disodakohkan kepada orang yang membutuhkan. Jadi tidak jadi hajinya. Itu dengan syariat dia itu diterima yang haji itu dengan sebab ya orang yang sedekah itu. Allah. Tuh pangkat lillahi ta'ala seperti itu, Pak. Jadi tidak mengharap bahwa dia itu memberi kepada orang fakir miskin itu untuk dibalas, dia ada. Cuma di bilang ya Rabb, aku tidak jadi naik hajinya karena ini disedekahkan buat orang fakir miskin yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan. Haji ini tahun ini saya tidak jadi, tetapi mohon diterima hajiku. Itu kan dia, tetap aja. Jadi kelihatan oleh para waliullah bahwa semuanya itu
di tahun itu haji itu tidak diterima. Cuma ada doa seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Inilah pangkat sudah lillahi ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita juga walaupun 2 rakaat sedekah 20.000, kalau sudah lillahi ta'ala yakin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba molesnya gambarnya lillahi ta'ala ini bagaimana kita harus perjuangkanlah. Makanya kita begini, mohon maaf gitu ya, kita ngulas supaya kita lebih baiklah. Harta kita tidak cuma-cuma diberikannya. Misalkan ini kayak karpet ini di dalam hati ini, kalau 100.000 saya malu, misalkan nih 200.000 rasa banget dah, kalau 200.000 misalkan nggak malu, tapi dalam hati kita wah berarti tidak malu, baguslah. Ini nggak ada, dua-duanya jelek gitu Pak. Misalkan bodoh amat mengikat aja saya mah 10.000, itu yang bau itu. Allah tidak butuh nominalnya. 10.000 lillahi ta'ala, tidak ada apa-apa, tidak mengatakan bodoh amat. Anggaplah beli bakso bahe ya, itu tidak diingat kita, itu yang 10.000 yang baik. Daripada kita masuk ke Al-Amir, nah gue juga 5 meter, loh halah itu mah komo gitu mah. Ini yang kita harus kita. Ya bagusnya yang tadi, yang lebih bagusnya banyak tapi tidak itu aja. Jadi dipolesnya tadi caranya menakisnya, kata ulama. Ketika datang ini ada merasa nih di dalam kolbu ini, karena di iman dan ilmu ada di dalam kolbu sama bari kita. Di sini ada nafsu. Ketika nafsu akan setan, sub kalamir. Maksudnya ini beli karpet yang baru nih. Kalau ada rasa, bilang sendiri kita. Kita kalau sudah merasa dalam kolbu, alhamdulillah saya juga 5 meter. Itu bukan dari saya, dari Allah. Itu apa? Ini titipan dari Allah. Jadi supaya menakis kita di dalam kolbu tadi mengaku bahwa itu dari kita. Itu tidak boleh di sini. Kalau amal-amal kita pengen ikhlas, pengen baik, pengen diterima Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya Pak ya, kita ini bukan menyinggung ini Pak ya, tapi untuk memberikan tahu kepada Bapak bagaimana ilmu tasawuf begini Pak ini seru asal ikan Tuan Syekh Abdul Qadir Pak ini Pak, ke dalam ini ya. Jadi ilmu kalau benar-benar di dalam Al-Qur'annya satu ayat juga ditafsir oleh kita, dia mau begitu pemanaannya. Jadi ke dalamnya ada tafsir yang lain, misalkan cuma laf dia begini ada Risawi, tetapi dia ke tasawuf lain lagi mananya. Nah, masuk ke dalam anak ke sifat ilmu kemarifatan, ketauhidan. Jadi supaya hati kita batinnya benar, begitu intinya mulus. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita semuanya, kita yuk sama-sama belajar dikit semedikit, insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Kita begitu aja ya, kita berjuang ikhtiar terus-terusan, ya menang atau tidaknya bukan urusan kita tetapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita ibadah-ibadah, walaupun kita ibadah kita, sholat kita ada pengakuan, polis lagi sama kita, mudah-mudahan misalnya Allah memberikan taufik hidayah kepada kita. Tidak ada pengakuan, hanya kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Masjid Besar Al-Amir, kita mengharap kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap ada pengajian, setiap ada riungan majelis taklim, mari kita sama-sama kita untuk diterangkan hati kita, tegakkan hati kita, diberi cahaya hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan mengharap Allah Subhanahu ketika sudah terang nurnya Allah di dalam kalbu kita,
insyaallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Insyaallah tidak ada kebatinan dan tidak ada ketakutan hidup di dunia ini. Ya, apalagi tadi akhirat nanti. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa mengakui dirinya, tetapi ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan sekali lagi taufik hidayah kepada kita semuanya agar kita ditempatkan di tempat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimin wa lana Muhammad wa sallam tabak wa radiyallahu an kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima uqli wa khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila syiratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.